pertemuan 2. Pertemuan kedua ini kita majuin ya sehari ya, mestinya besok. Nah, cuma besok ya teman-teman libur ya, tidak ketemu saya. Mohon dimaklum di Oktober ini jadwal saya full ya, udah di kantor udah full ngajar terus. Maka saya selalu berkoordinasi sama Alif sehingga di Oktober ini mungkin bisa berubah-berubah ya teman-teman ya. Insya Allah nanti di November sudah normal kembali ke hari Selasa. Begitu ya teman-teman ya. Harap dimaklum karena jadwalnya udah duluan ada gitu. Udah duluan ada sehingga saya tidak bisa menggeser-geser. Oke. Baik teman-teman, hari pertemuan pertama kemarin kita belajar apa ya? Ada yang tahu? Sudah belajar apa kita kemarin? Masih ingat nggak? PPN, Pak. Oke. Gimana? Sebentar. Aduh. Oke, silakan. Siapa yang mau komen? Minggu lalu kita belajar apa? Belajar PPN, Pak. Ya iyalah PPN. Oke, mungkin pertanyaan sederhana. Gimana teman-teman menjelaskan kepada para wajib pajak ya? Atau gimana teman-teman menjelaskan kepada orang tua, kakak, adik, saudara, paman, om, tante gitu kan? Kenapa sih kok dikenain PPN gitu loh? Kan nggak suatu hal yang nggak logis tuh. Kenapa kita ngeluarin uang, tapi kok kita bayar PPN? Kalau paman, tante, atau om, tante, dia dapat penghasilan, disuruh bayar pajak gitu ya, disuruh bayar pajak, itu kan suatu hal yang wajar gitu ya. Tapi ini dia ngeluarin uang gitu loh. Gimana? Ada yang mau komen? Kenapa sih? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan Rinda. Suara agak dekat suaranya biar kencang. Jadi kan karena Indonesia itu punya tax ratio, yaitu porsi penghasilan yang harus dibayarkan sebagai pajak dari penghasilan setiap warga negara, Pak. Oke, iya. Nah, kalau misalnya dari tax ratio itu dikenakan saat dapat penghasilan sekaligus, maka akan terasa sangat berat saat dipotong, sehingga dipotongnya itu bertahap saat membelanjakan gitu, Pak. Jadi daya beli tetap ada dan ekonomi tetap jalan, Pak. Oke, iya Rinda ya, makasih ya. Berarti Rinda kemarin ini ya benar-benar serius mendengar penjelasan saya. Jadi benar ya teman-teman ya, saya ingatkan lagi bahwa ini ketika kebutuhan negara itu langsung dipotong saat seseorang itu dapat penghasilan, tentunya itu akan mengurangi daya beli, ya kan? Ketika mengurangi daya beli, yang terjadi pada pabrik-pabrik bagaimana tuh? Dia kelebihan stok itu ya, nggak terjual tuh kan barangnya ya. Anggaplah kita cerita pabrik ya, dia barangnya tidak terjual karena orang lemah daya belinya gitu loh, ya enggak. Nah pabrik-pabrik tidak berhasil menjual ya, yang penyedia barang atau jasa tidak bisa menjual barang dan jasanya, artinya kan keuntungan dia juga menjadi lebih gitu ya. Keuntungan dia lebih kecil, tentunya juga pada akhirnya pajak yang disetorkan ke kas negara juga dalam bentuk PPh-nya itu kan lebih kecil. Belum lagi pajak atas karyawan ya, karena dia penjualannya itu merosot barangkali ya, atau lemah penjualannya, sehingga tidak ada bonus tuh bagi si karyawan-karyawannya. Nah, ketika tidak ada bonus, tidak ada peningkatan gaji barangkali, nah itu juga penghasilan pajak atas penghasilan para karyawan yang disetor ke kas negara juga berkurang. Jadi dampaknya sangat-sangat buruk ketika semua dibebankan ketika seseorang mendapat penghasilan. Begitu ya. Kalau dari proses pemungutannya sih, ya mekanisme pemungutannya lebih mudah. Jadi ketika seorang mendapat penghasilan udah potong selesai kan gitu. Tetapi dampaknya luar biasa ya. Oke. Kemudian kemarin kita juga belajar beberapa karakter PPN ya. Beberapa karakter PPN, bahwa karakter PPN itu apa aja, coba sebutkan.
Apa aja? Masih ingat nggak? Bahwa Pajak PPN itu pajak. pajak tak langsung, pajak objektif, pajak konsumsi dalam negeri, multi Oke, stage levy, indirect subtraction method, sama netral, Pak. oke ya. Seperti itu ya. Bahwa PPN adalah pajak tidak langsung. Jadi ketika saya yang dikenakan, jadi subjek dan wajib pajaknya berbeda ya. Subjeknya adalah konsumen, saya misalnya saya membeli Indomie barangkali ya, mie instan, saya membeli mie instan, saya harus bayar pajak PPN. Nah, saya bayarnya kemana? Melalui pemungutan oleh si penjual, gitu ya. Bukan saya bayar ke kas negara, bukan. Tetapi beda ketika saya sebagai pengusaha, saya mendapat penghasilan. Nah, ketika saya mendapat yakin Iya, nggak semua barang dikenakan, tidak semua barang dikenakan PPN. Iya, Khusus barang seperti ini apa? diatur di pasal 4A ayat 2. Barang yang tidak dikenakan PPN adalah pokok Oke. barang yang meliputi hasil tambang, kebutuhan pokok, dan makan minuman yang disajikan di restoran, hotel, dan rumah makan. Oke. Terima kasih Farah sudah membaca pasal 4A ayat 2. Ya, ayat 4A ayat 2 dan 4A ayat 3 gitu ya, terkait dengan jasa. Nah, itulah jadi pertanyaan si Bapak Peri tadi, apakah setiap penyerahan barang, penyerahan jasa dikenai PPN? Tentu tidak. Ya, kita harus lihat dulu mana yang barang kena pajak atau barang yang penyerahannya dikenai pajak atau non BKP yang barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN. Contoh tadi ada di pasal 4 ayat 2 kalau barang. Kalau jasa itu 4A ayat 3. Nah, itu ya hari ini yang mau kita pelajari ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja masuk ke materi kita. Oke, kita belajar terkait dengan objek. Nah, kemarin saya sebutkan bahwa PPN adalah pajak objektif. Jadi harus ada objeknya gitu lah. Tidak melihat subjeknya. Subjeknya udah siap. Bahkan dari bayi yang baru lahir atau dalam kandungan juga sudah siap tuh menjadi subjek pajak. Iya kan teman-teman? Karena kita semua mengkonsumsi. PPN adalah pajak konsumsi dalam artinya siapapun yang mengkonsumsi itulah yang menjadi subjek. Nah, jadi subjeknya udah siap nih. Nah, tinggal objeknya. Objeknya apa? Nah, objeknya saya awali dengan sebuah pertanyaan. Teman-teman coba. Apakah ini objek PPN? Silakan di chat ataupun berkomen lewat suara langsung. Ya. Atau ini dua deh, saya tunjukin. Apakah ini objek? Ya. Halo, apakah ini objek PPN? Mana komennya? Iya, Pak. Silakan. Objek PPN. Objek PPN. Faras bilang objek PPN. Dua-duanya. Iya, Pak. Oke, yang lain? Izin Pak, Iya, silakan. Silakan komen. yang untuk buah-buahan itu termasuk barang yang tidak dikenai PPN Pak, karena merupakan suatu yang merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, di mana barang kebutuhan pokok yang digunakan untuk yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat banyak itu tidak dikenakan PPN Pak. Sedangkan Oke. untuk yang HP ini dikenakan PPN Pak. Oke, ya. Pertanyaannya ini apakah ini objek? Ya. Oke, terus ada lagi Joshua, terima kasih. Faras, terima kasih. Satu orang lagi. Wanita deh, mana suaranya wanita nih? Ada suara wanita lebih merdu nih. Ayo Mbak Mbak, komen.
Apakah ini objek? Nah, Iya, Pak. iya. Apakah ini objek? Jawabannya iya. Dua-duanya? Kalau yang kiri itu termasuk pengecualian barang yang dikenai PPN, Pak. Oke. Oke ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini objek PPN? Jawabannya adalah bukan. Ya. Ini adalah BKP yang kanan, yang handphone. Ini adalah non BKP. Jadi kenapa saya bukan objek? Ini bukan objek ini teman-teman. Ini bukan objek. Ketika teman-teman misalnya jalan-jalan, nemu ada handphone. Nemu misalnya ada handphone ketinggalan punya orang gitu, nemu misalnya gitu. Nemu. Kalau tadi objek PPN kan berarti kan teman-teman terutang PPN tuh ya. Kira-kira terutang PPN nggak ketika nemu barang ini? Enggak. Enggak. Udah ada objeknya belum? Belum. Nah, kapan dia objek? Ini kalau di istilah di PPN sih namanya tatbestaan gitu ya, bahasa Belandanya tatbestaan. Jadi ada suatu peristiwa hukum atau ada yang menyebutnya suatu perbuatan hukum. Bukan perbuatan tercela ya, tapi perbuatan hukum. Apa itu artinya, Pak? Ketika BKP ini diserahkan. Nah, di mana BKP ini diserahkan? Contohnya ketika teman-teman, misalnya Yosua tadi beli di toko handphone. Berarti ada penyerahan BKP, penyerahan handphone, gitu kan? Nah, itu ada perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Nah, itu nanti Yosua bisa kena PPN. Baru bisa, bukan ini ya, baru bisa terutang PPN. Tetapi kalau nemu, Yosua nemu misalnya, nemu, kan tidak ada penyerahan. Siapa menyerahkan coba? Kita nggak tahu kan gitu ya. Walaupun sama-sama handphone. Jadi perbuatan hukumnya atau peristiwa hukumnya tidak ada. Ya. Begitu ya. Nah, jadi jawaban atas pertanyaan ini belum menjadi objek ketika belum ada perbuatan hukum. Lalu objek itu apa? Nah, teman-teman, nanti objek itu ada di pasal 4 ayat 1. Silakan nanti dibuka pasal 4 ayat 1, 16C, 16D. Pasal 4 ayat 1 itu menyebutkan bahwa apa? Pasal 4 ayat 1 huruf A. Ya, huruf A itu menyebutkan bahwa penyerahan barang kena pajak, penyerahan BKP dalam daerah pabean, ya. Ya enggak? Kemudian yang B impor. Impor. Atau saya coba cari di undang-undangnya ya. Sebentar. Oke, di Ortex. Ortex. Sebentar. Di sini dia. Di 4 ayat 1. Ya. Nih. PPN dikenakan atas penyerahan BKP dalam daerah pabean oleh pengusaha. Impor. Penyerahan. Nah, ini ya, teman-teman kalau perhatikan, ini ada penyerahan, ada impor, penyerahan, impor, ekspor gitu kan. Nah, itu artinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum gitu loh. Jadi kalau contohnya tadi nemu barang ya, handphone misalnya, baru nemu, nggak ada di sini. Nemu BKP gitu nggak ada. Karena nggak ada yang menyerahkan. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Nah, kayak handphone di toko handphone yang terpajang di etalase toko handphone itu belum merupakan objek, itu baru BKP-nya saja, baru itu ada BKP, itu ada BKP. Ketika handphone yang dalam etalase itu diserahkan ke pembeli, nah itu baru timbul penyerahan, baru disitulah nanti terutang PPN. Jadi kalau masih di display saja itu belum terutang PPN. Begitu ya penjelasannya ya. Nah, ini PPN dikenakan atas penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan JKP. Ini pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean. Maksudnya apa nih? Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pertama, saya tanya dulu, BKP tidak berwujud, teman-teman tahu ya seperti apa ya?
Ini orang penilai udah tahu nih pasti. Halo. Merek, paten. Merek, paten, ya, bukan tuyul ya. Barang kena pajak bukan tuyul gitu kan. Paten dari luar daerah pabean. Berarti paten yang dari luar negeri ya. Misalnya McDonald, KFC, ya merek-merek itu tuh. Ya, atas penggunaan mereknya dikenai PPN. Tetapi kalau atas penyerahan makanannya enggak, nanti kita lihat. Jadi artinya ini pemanfaatan ini seperti impor ya teman-temannya, sama enggak dengan impor ya, impor BKPTB ya. Halo, setuju enggak? Setuju, Pak. Iya. Jadi kenapa terminologinya bukan impor, Pak? Kalau impor itu barang ini untuk memudahkan ini aja, untuk memudahkan treatment kita. Kalau impor artinya ada pihak ketiga, yaitu bea cukai. Jadi ketika barang itu masuk dari Amerika ke Indonesia, itu melalui pelabuhan, melalui bandara, ada authority di sana, bea cukai, ya enggak? Nah, nanti pembayaran pajaknya semua diselesaikan di bea cukai. Oke. Nah, kalau pemanfaatan, ya, ini merek misalnya KFC ya, ini kan nggak melalui bea cukai ini. Nah, nanti pemanfaatan nanti bagaimana PPN-nya dibayar sendiri nanti oleh BP, oleh PKP ya. Kemudian ekspor juga sama ya, pemanfaatan JKP. Pemanfaatan JKP ya, sama. Jadi ini terminologi pemanfaatan ini sama dengan impor. Nah, kemudian yang FGH itu ekspor. Ekspor BKP berwujud, ekspor BKPTB, ekspor JKP. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sarikan nih dari pasal 4 ayat 1, itu cuma 3 nih, dari 8 ini cuma 3. Penyerahan, kalau penyerahan itu terjadi di dalam negeri intinya ya, penyerahan BKP JKP, kemudian impor BKP, BKPTB, JKP, kemudian ekspor. Ya, kemudian ekspor. Ada nggak yang ketinggalan satu di sini, teman-teman? Pak, bagaimana dengan penyerahan BKPTB, Pak? Adanya di mana? Kena nggak berarti, teman-teman? Halo, coba cermati. Yang impor ini kan ada di B nih. Impor BKP, yang D impor BKPTB, yang E impor JKP. Yang F ekspor BKP, ekspor BKPTB, ekspor JKP. Sementara untuk penyerahan adanya cuma BKP, JKP. Penyerahan BKPTB-nya gimana, Pak? Nah, teman-teman. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bukan objek itu ya. Bukan objek. Nah, teman-teman. Nggak bisa dipindah tangan kan mungkin, Pak, kalau BKPTB. Lah, memang kalau BKPTB kan tidak bisa dipindah tangankan, tapi bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Kayak KFC misalnya kan dari Amerika sana. Itu bukan dipindah tangankan, tetapi kita yang memanfaatkan. Ayam goreng Bob Berek, ayam goreng Suharti. Boleh nggak? Warung Padang, rumah makan sederhana. Itu kan BKPTB. Kalau saya membuka rumah makan sederhana, boleh nggak kalau saya punya uang? Boleh kan? Ya, artinya kan sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain, ya nggak? Nah, pertanyaannya, kenapa PPN nggak yang seperti itu? Saya ulang ketika impor ya. Ketika impor barang kena pajak, misalnya ada satu pihak di Indonesia membeli barang dari Amerika, datang. Ya, dia harus bayar PPN. Karena apa? Dikonsumsi di dalam negeri kan barang itu. Oke. Kemudian ada satu pihak memanfaatkan merek dagang dari luar negeri, McDonald misalnya. Maka pihak tersebut dia harus membayar PPN karena di sini disebutkan. Kemudian ada suatu pihak di Indonesia memanfaatkan jasa manajemen dari Australia misalnya. Ada ahli dari Australia datang ke Indonesia ngasih ngasih
terkait dengan manajemen misalnya, ya, manajemen perusahaan atau manajemen tata kelola IT misalnya seperti itu. Itu kan pemanfaatan jasa tuh. Itu juga orang tersebut nanti dikenai PPN. Nah, tapi sebaliknya, kalau satu pihak, misalnya saya memanfaatkan merek rumah makan sederhana, saya membayar royalti dari situ. Terutang PPN nggak? Ayo, bingung kan? Nah, teman-teman di sini kita lihat di penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf A. Nah, di sini disebutkan ya, saya scroll ke bawah ya, biar nggak puyeng ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP meliputi baik pengusaha ataupun yang dikukuhkan ataupun yang seharusnya dikukuhkan, tapi belum dikukuhkan. Penyerahan BKP yang dikenai memenuhi syarat barang berwujud diserahkan merupakan barang kena pajak. Barang tidak berwujud merupakan barang tidak berwujud. Jadi di huruf A tersebut walaupun disebutkan di situ penyerahan barang kena pajak, tetapi di penjelasan disebutkan bahwa barang kena pajak tersebut baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud atau BKPTB ya. Begitu ya teman-teman ya. Jangan bilang nggak kena. Oke, kembali ke sini. Mungkin teman-teman nanya ke saya, Pak, kenapa nggak dipisahin aja, Pak? Jadi genaplah 9. Ya ini mungkin senangnya yang orang yang bikin aturan ya, seperti ini. Oh, nggak dipisahkan. Oke. Jadi itu objek aja di pasal 4 ayat 1 huruf A sampai H. Ya. Terus yang kemarin saya sebutkan 16C dan 16D. 16C, 16C itu tentang KMS, 16D itu tentang ini. Nanti saya jelaskan. Oke, ya. Jadi objek itu ada disebut diatur di pasal 4 ayat 1 huruf A sampai H berarti 8, 16C dan 16D. Ya. Berarti ada 10 objek PPN. Lebih sulit dari PPH. PPH objeknya berapa teman-teman? Tahu nggak? PPH objeknya berapa? 1. Cuma penghasilan doang. Ya. PPN objeknya 10. Ya. PBB objeknya berapa PBB? PBB objeknya 2. Bumi, bangunan gitu kan. Apalagi itu. Jadi PPN yang lebih sulit gitu ya. Pak, sulit sekali Pak. Objeknya banyak 10. Tapi tidak sesusah itu. Oke, kita kembali ke pasal 4 ayat 1. Jadi kalau kita sarikan dari A sampai H, itu sebetulnya cuma ini. Cuma ada 3 hal. Ada penyerahan, ada impor, dan ada ekspor. Gitu aja. Apa yang diserahkan? BKP, BKPTB, JKP. Apa yang diimpor? BKP, BKPTB, JKP. Begitupun yang diekspor. BKP, BKPTB, JKP. Jadi teman-teman berpikirnya sederhana aja lah. Apa sih objek PPN? Penyerahan, impor, ekspor. Udah selesai. Gitu ya. Karena itu peristiwa hukum. Oke. Kemudian 16C. 16C-nya adalah ini. Kegiatan membangun sendiri. Kemudian 16D-nya ini adalah nanti satu-satu ya. 16C gini. Kita jelaskan dulu 16C. Kalau 4 ayat 1 kan jelas ya, teman-teman ya. Ketika PTA menyerahkan pakaian jadi. PTA adalah pabrik pakaian jadi misalnya gitu ya. Menyerahkan pakaian jadi kepada supermarket. Kepada apa kalau bukan supermarket ya kalau pakaiannya. Pakaian dijual di mana sih? Toko pakaian kayak Matahari Mall itu apa sih? Matahari Ramayana kayak gitulah. Nah, itu ya, itu objeknya seperti itu contohnya ya. Kemudian kita masuk ke 16C. 16C adalah kegiatan membangun sendiri. Nah, coba teman-teman nih cermati 16C seperti ini. Nah, ini saya jelaskan berdasarkan bagan ya, kayak gini ya.
Apakah yang membangun itu orang pribadi atau badan? Pertanyaannya ya. Jadi bisa orang pribadi, bisa badan. Yang jelas kalau yang membangunnya itu berang-berang gitu ya, itu enggak kena PPN ya. Di orang atau badan yang membangunnya. Kemudian orang tersebut, orang badan atau orang tersebut apakah dia melakukan kegiatan membangun ya. Nah, baru ada pertanyaan berikut. Apakah kegiatan membangun tersebut merupakan kegiatan usaha dia atau bukan? Misalkan gini, saya minta komen ya. Misalnya PT Agung Podoae, Agung Podomoro. Ya, Agung Podomoro misalnya. Dia kan adalah pengembang ya. Ketika dia melakukan kegiatan membangun bangunan, itu kegiatan usaha atau bukan? Halo? Kegiatan usaha, Pak. Oke, kegiatan usaha. Yang bukan kegiatan usaha contohnya apa? Silakan. Contohnya apa? Yang bukan kegiatan usaha tapi dia melakukan kegiatan membangun. Siapa kira-kira? Seperti apa contohnya? Bangun rumah sendiri, Pak. Nah, iya. Faras punya tanah, membangun rumah sendiri. Bangun rumah sendiri bukan artinya nyangkul sendiri, nyemen sendiri, bukan ya. Tapi manggil mandor, manggil tukang, kayak gitu termasuk kegiatan membangun sendiri. Nah, contoh Faras misalnya, membangun sendiri. Faras seorang mahasiswa atau pegawai DJP misalnya gitu. Anggaplah ya, pegawai DJP. Kan boleh saja membangun rumahnya kan gitu ya. Nah, kegiatan usaha dia bukan? Ya bukan. Karena kegiatan usaha Faras adalah sebagai karyawan atau pegawai di DJP misalnya seperti itu. Ya, berbeda dengan tadi Agung Podoae. Agung Podoae adalah kegiatan usaha dia untuk membangun kegiatan membangun tersebut. Nah, ya bisa dipahami ya. Jadi, kalau ada pertanyaan apakah kegiatan membangun tersebut kegiatan usahanya? Kalau iya, itu bukan KMS, teman-teman. Bukan masuk ke kategori kegiatan membangun sendiri. Ya. Tapi kalau iya, kalau tidak, tidak. Bukan. Faras membangun. Faras adalah pegawai DJP membangun. Nah, kita lihat sini nih. Kita lihat spesifik bangunannya. Apakah konstruksi utamanya dari kayu, beton, batu bata sejenis atau baja? Ya. Ini nih kumulatif ya karena dan ya. Apakah untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dan apakah luas keseluruhannya paling sedikit 200 meter persegi. Kalau tiga-tiganya terpenuhi ya, maka dilanjut. Kalau ini tidak terpenuhi, maka itu termasuk bukan KMS ya. Misalkan gini. Yang A terpenuhi, konstruksinya ada kayunya, ada betonnya, ada besinya bangunan tersebut. Tetapi yang B tidak terpenuhi. Walaupun yang C-nya misalnya terpenuhi, misalnya luasnya 500 meter. Tetapi yang B-nya tidak terpenuhi, misalnya untuk tempat ibadah. Ya, untuk tempat ibadah. Nah, berarti itu bukan KMS. Jadi ketika misalnya Faras membangun untuk tempat ibadah 500 meter persegi, itu bukan KMS, tidak dikenai KMS. Bisa ya? Atau misalnya gini, konstruksi utamanya kayu, beton, batu bata sejenis atau baja terpenuhi. Untuk tempat tinggal terpenuhi, tapi luasnya 199. Kurang 1 meter. Itu juga tidak dikenai PPN karena bukan termasuk KMS. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini kumulatif sifatnya. Jadi kembali saya ulang, ini orang pribadi atau badan tersebut melakukan kegiatan pembangunan nanti akan dilihat. Kalau dia usahanya kayak Agung Podomoro tadi, itu bukan termasuk KMS. Pak, kalau bukan termasuk KMS berarti tidak dikenai PPN dong. Ya dikenai PPN atas dia jualan rumahnya. Ya, atas pembangunan penjualan rumah itu nanti dikenai PPN di sana. Tapi kalau KMS ini kan bukan ada penyerahan tuh. Kemarin sudah saya sebutkan ya. Nah, tidak ada penyerahan, tetapi karena saya misalnya membangun bangunan ya, kriteria yang terpenuhi, saya harus bayar PPN. Nah, itu dia KMS. Bisa dipahami ya? Oke.
Oke, misalnya konstruksi ini terpenuhi. Nah, kalau konstruksi ini terpenuhi, apakah dikenai PPN? Sebentar dulu, ya, dikenai PPN atau tidak? Ya, pasti dikenai PPN, tapi apakah termasuk kategori KMS atau bukan, ya? Nah, ini ada dua, dibangun sendiri atau dibangun oleh kontraktor. Ya, kalau dibangun sendiri, ya KMS. Kalau dibangun oleh kontraktor, kontraktornya pengusaha kena pajak, ya, ini tidak KMS, ya, bukan KMS. Karena apa? Kita nanti, saya misalnya meminta bantuan kontraktor, kontraktor, bikin dong bangunan tempat saya. Kontraktornya PKP. Kemudian dia mengeluarkan faktur pajak untuk memungut jasa kepada saya. Maka saya sudah membayar PPN kepada kontraktor tersebut. Maka bukan KMS. Tetapi kalau kontraktornya bukan PKP, artinya kan belum ada PPN yang disetor ke kas negara. Maka ini termasuk KMS. Harus saya sebagai pemilik bangunan menyetor sendiri. Oke, sampai sini dipahami, teman-teman? Halo? Bisa dipahami enggak? Bisa. Saya minta dong, ulang lagi penjelasannya. Ulang lagi penjelasannya. Sama siapa ya? Sama Mbak Putri deh, Putri Zakia. Boleh bantu saya jelaskan ini? Coba jelaskan lagi. Biar teman-teman lebih paham. Biasanya kalau dijelaskan oleh temannya sendiri itu lebih paham. Oke, silakan. Mbak Putri. Baik Zakia. Pak, saya Ya. coba jelaskan. Jadi objek pajak dari kegiatan membangun sendiri ini bisa dilakukan oleh subjeknya orang pribadi atau badan. Dalam hal ini melakukan kegiatan membangun. Lalu kita harus mengidentifikasi kegiatan membangun tersebut merupakan kegiatan usaha atau pekerjaan, ya atau bukan. Kalau ternyata kegiatan usaha atau pekerjaan seperti yang tadi Bapak jelaskan, Agung Podoae, yang menjual propertinya, berarti itu bukan KMS karena bersifat komersial gitu Pak. Iya. Nah kalau bukan kegiatan usaha, belum ada syarat-syaratnya lagi, yaitu yang pertama konstruksi utamanya berupa kayu, beton, batu bata atau sejenis, dan baja. Lalu syarat keduanya itu untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan syarat ketiganya itu luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Ya. Lalu kalau persyaratannya tidak memenuhi, seperti tadi ada luasnya kurang 1 meter persegi sedikit saja, berarti bukan KMS. Kalau memenuhi ketiga persyaratan, artinya 3 persyaratan ini kumulatif, harus dipenuhi semuanya, berarti ada syaratnya lagi gitu. Apakah dibangun sendiri atau dibangun oleh kontraktor PKP, pengusaha kena pajak. Kalau dibangun sendiri merupakan termasuk KMS. Kalau dibangun oleh kontraktor PKP, kalau dibangun kontraktor PKP berarti bukan PMS, tapi kalau dibangun oleh kontraktor yang bukan PKP berarti KMS, Pak. Oke, iya. Kok pinter banget kamu? Iya, oke, makasih ya. Teman-teman, biar lebih clear ya, lebih paham. Biasanya sih kalau dijelaskan oleh teman sendiri lebih paham daripada dijelaskan oleh dosennya. Kalau dijelaskan oleh dosennya pura-pura paham itu. Ya Pak, paham Pak, paham Pak. Oke. Nah, ini KMS, hitung-hitungannya kayak gini ya teman-teman ya. PPN KMS 10% kali DPP, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya apa sih? Dia 20% dari jumlah biaya untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Jadi misalnya tadi Faras punya tanah, harga tanahnya 500 juta misalnya. Kemudian membangun habis 600 juta. Nah, maka DPP-nya dari biaya membangun tadi saja sebesar 20%. Jadi Faras mengeluarkan 600 juta untuk biaya membangun, DPP-nya bukan 600, tetapi 20% dari 600 ya. Berarti
berapa tuh? 20% dari 600, 12, 120 juta ya. Ya, DPP-nya 120 juta, maka PPN-nya adalah 12 juta. Begitu ya, teman-teman. Atau sederhananya kalau 600 juta, saya gini, sebentar. Misalnya biaya ini biaya 600 ya, 600 juta. 600 juta dikali 2%. Efektifnya nih kan? Nah, berarti kan sekitar 120 juta. Gitu ya. Seperti itu. Oke, itu KMS. Saat terutangnya adalah saat mulai dibangun bangunan, tempat terutangnya di mana bangunan itu didirikan. Misalnya saya tinggal di Jakarta, punya KTP Jakarta. Saya membangun di Medan, ya. Maka saya harus membayarnya di Medan tuh. Jadi penerimanya KPP di Medan sana, gitu, ya. Kemudian KMS bertahap dianggap satu kesatuan jika ada tenggang waktu antara membangun kurang dari 2 tahun. Nah, contohnya ini, misalkan saya membangun total jenderal itu sebenarnya 300 meter totalnya. Tetapi ini dua tahap nih. 150 dulu, baru 150. Ya. Ketika saya membangun 150, ya, itu belum dikenai PPN tuh. Karena masih 150. Tetapi ketika saya membangun lagi 150 nambah, ya, kalau misalnya ketika saya nambahnya itu dalam rentang waktu 2 tahun, itu jadi saya kenanya dari berapa? Ya dari 300-nya tadi, biaya 300. Begitu ya, bukan biaya sisanya. Seperti itu. Rentangnya 2 tahun. Jadi teman-teman kalau udah tahu ilmu ini, nanti bikin bangunan 150 dulu, nanti udah 2 tahun lebih sehari, nambah lagi bangunan. Jadi nggak kena PPN tuh, lumayan ya. Nggak kena PPN. Jadi kalau rentangnya pembangunan tersebut kurang dari kurang dari 2 tahun, ya, maka itu masuk ke KMS dikenain PPN. Kalau lebih dari 2 tahun atau lebih, itu jadi lepas ya, jadi lolos dari PPN. Oke, itu ketentuan seperti itu ya. Oke, clear? 16C clear ya? Nah, sekarang 16D. 16D ini bunyinya seperti ini, teman-teman ya. PPN dikenakan atas BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Misalkan ada PKP industri manufaktur, ya, industri inilah anggaplah pakaian jadi, anggaplah ya. Kemudian si perusahaan tersebut membeli mobil box untuk pemasarannya. Boleh kan? Boleh kan untuk pemasaran? Nah, mobil boxnya ini dijual kembali. Nah, ini perusahaannya perusahaan konveksi, perusahaan pakaian jadi, menjualnya mobil box gitu. Nah, ini maksudnya ini ya. Penyerahan BKP berupa aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan. Tujuan semula dia membeli mobil box ini untuk digunakan pemasaran, bukan untuk dijual. Tetapi karena sesuatu hal barangkali dia dijual. Maka atas penjualan mobil box tersebut dikenai PPN. Ya, itu dia. Ya. Kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya, PM, pajak masukannya, tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Pasal 9 ayat 8 huruf B itu pajak masukan atas kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, misalkan perusahaan konveksi, perusahaan ini ya, perusahaan pakaian jadi, membeli villa, misalnya membeli villa untuk rehatnya para
board of director, para direktur dan keluarganya. Boleh nggak kayak gitu tuh? Ada suatu perusahaan dia membeli villa tuh. Biar para direkturnya atau para pegawainya nanti kalau liburan ada tempat-tempat berwisatanya, tempat ininya, liburannya. Halo, komen teman-teman, boleh nggak? Halo, boleh nggak dia membeli? Pertanyaannya, boleh nggak dia membeli? Boleh, Pak. Boleh kan? Siapa yang melarang? Dia bayar pajak nggak? Bayar PPN nggak? Ketika dia membeli villa dari pengembang misalnya. Dia Bayar. membeli villa tuh di sana. Bayar. Ketika dia bayar, dia kan punya pajak masukan, iya kan? Nah, pajak masukannya ini nggak boleh menjadi pengurang atau tidak boleh dikreditkan. Nah, kemarin kan waktu saya menjelaskan itu ya, bagan ya, dari kain kemudian ke pabrik pakaian jadi, ke distributor, itu kan ada PM tuh, PM yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Tetapi ada juga PM yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, itu nggak boleh teman-teman dikreditkan. Nah, ini pasal 9 ayat 8 huruf B. Contohnya tadi, perusahaan membeli villa, PPN yang dibayarkan atas pembelian villa tersebut atau pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Jadi, ketika villa ini dijual kembali oleh si perusahaan karena sesuatu hal, maka itu tidak dikenai 16D. Tidak dikenai 16D. Gitu. Ya. Contohnya. Kemudian pasal 9 ayat 8 huruf C ini adalah pajak masukan atas pembelian sedan atau station wagon. Nah, contoh saya tadi, perusahaan membeli mobil box. Mobil box ini bukan di 9 ayat 8C. Artinya ketika dia membeli mobil box, pajak masukannya boleh dikreditkan. Sementara ketika dia membeli mobil sedan, pajak masukannya nggak boleh dikreditkan. Karena apa? Pasal 9 ayat 8 huruf C. Coba teman-teman buka ya, pasal 9 ayat 8 huruf C. Itu atas pembelian PM, atas pembelian sedan, station wagon. Ya. Nah, karena dia tidak boleh dikreditkan, ini ada pengecualian, maka ketika si perusahaan menjual kembali sedan, itu tidak dikenai 16D. Bisa dipahami nggak? Bingung? Saya ulang ya. Contoh, perusahaan membeli mobil box. Ya, perusahaan membeli mobil box. Ketika mobil box ini dijual kembali, dia kena PPN. Karena apa? PM atas mobil box ini boleh dikreditkan. Tetapi kalau perusahaan membeli mobil sedan, ya, tidak dilihat untuk apa penggunaannya. Ketika dia membeli mobil sedan, maka PM-nya kan nggak boleh dikreditkan tuh. Jadi ketika sedannya itu dijual kembali oleh si perusahaan, maka tidak dikenai PPN. Begitupun ketika perusahaan membeli villa, membeli rumah untuk liburan para direktur. Ketika villa tersebut dijual kembali, itu tidak dikenai PPN. Karena apa? Ini pengecualian di pasal 9 ayat 8 huruf B. Bisa dipahami nggak? Puyeng ya? Sambil dicoret-coret coba mungkin nih. Ya. Saya kalau memahami sesuatu, biasanya saya sambil coret-coret, teman-teman. Coret-coret, ya kan? Oh iya. Oke, bisa dipahami? Saya pengen salah satu orang menjelaskan lebih lanjut, biar benar-benar paham. Ya, siapa mau? Nah, sebelum saya tunjuk. Zakia, tolong tunjuk satu orang Zakia untuk menjelaskan ini. Nomor absen sekian aja, merem aja Zakia. Bapak aja, Pak. Nggak enak. Oh, nggak enak. Ini yang ditunjuk ini bukan hukuman, bukan, tapi penghargaan. Ayo Zakia. Bapak-bapak. Ini Pak, Fatah, saya disuruh sama Dimas. Dimas atau Fatah? Dimas. Fatah boleh Pak. Oh, Fatah. Mana Fatah? Ayo Fatah.
Fatah jelaskan, tolong Fatah. Al-alim, oh Fatah alim banget ya. Ayo, Fatah silakan. Gimana ya Pak? Tadi waktu Bapak jelasin, jujur saya tadi internetnya putus-putus Pak. Makanya saya masih agak bingung Pak malah. Oke, kalau gitu Dimas deh, biar nggak bingung. Ayo Dimas. Iya Pak. Saya Ayo, coba Dimas. dulu ya Pak. Ya, coba silakan Dimas. Menjelaskan. Heeh. Jadi untuk pasal 16D ini PPN dikenakan atas kalau misalnya Aktiva itu sebelumnya itu nggak digunakan sebagai diperjualbelikan atau dipasarkan. Misalnya kayak perusahaan di konveksi tadi, dia mempunyai mobil box. Itu kan nggak buat diperjualbelikan, tapi di suatu saat itu perusahaan itu menjual box itu karena yang mungkin butuh. Nah itu dikenakan PPN karena dia box itu nggak dibuat diperjualbelikan, tapi kok nyatanya dijual. Nah itu kena PPN. Nah terus tapi ada pengecualian di pasal 16D ini teman-teman. Ini di pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Nah ini untuk di UU PPN itu UU nomor 8 tahun 1983 yang poin B itu disebutkan begini, pembelian barang dan pengeluaran biaya lain yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses menghasilkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, itu dijelaskan oleh Pak Sufri tadi itu kayak villa. Nah, villa itu kan sebenarnya bukan buat perusahaan konveksi itu menghasilkan uang, tapi bukan sebagai hubungan langsung sebagai pemasaran konveksi dia. Nah, makanya dia dikecualikan sehingga pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Itu konsep PK kurangi PM kemarin tidak berlaku. Jadi ya PM-nya nggak bisa ya bisa sebagai pengurang gitu. Terus yang C itu Tapi vilanya itu kalau dijual lagi? Vilanya itu PM-nya nggak bisa dikreditkan Pak berarti Pak. Iya, jadi kalau vilanya dijual lagi gimana? Kena PPN nggak? Kena PPN Pak? Ya enggak, kalau kecualian. Iya. Oh iya. Oke. Ya, maaf Pak. Oke. Jadi PM-nya kan nggak boleh dikreditkan. Maka ketika villa itu dijual, dia nggak kena PPN. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, terus yang poin C itu disebutkan lebih detail kalau kendaraan bermotor itu sedan, jeep, station wagon, terus van dan kombi itu juga hal yang berlaku sama dengan villa tadi. Jadi kayak pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi undang-undangnya udah diubah, jangan pakai yang 883 ya, tapi pakainya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 42 masih ada, masih berlaku ya. Jadi agak beda nih, kayak Jeep, Kombi itu udah dikeluarkan. Jadi nanti bacanya di pasal 9 ayat 8-nya Undang-Undang yang 42 ya. Oke. Betul ya Dimas ya. Jadi teman-teman, coba saya ulang lagi ya 16D ini. Ini karena apa? Ini seorang penilai ini harus tahu persis nih. Teman-teman penilai ini. Kan teman-teman penilai ini kan suatu saat kan menilai bukan hanya bangunan, bukan hanya mesin, ya, bukan hanya usaha, tetapi juga bisa menyangkut ini nih. Misalnya ada si perusahaan menjual pabriknya. Mungkin kan? Kan harus dinilai itu. Harus dinilai. Nah, ketika menilai, jangan lupa unsur PPN-nya. Karena ketika pabrik itu diserahkan, nanti ada ada unsur PPN yang harus dibayar, gitu loh. Begitu ya. Nah, saya kembali ke sini. 16D ini sederhananya sebetulnya PPN atas BKP bekas, gitu ya. Kenapa BKP bekas? Karena memang dia sebetulnya tidak untuk diperjualbelikan awalnya. Contohnya ya, perusahaan konveksi lah kita sebut membeli mobil. Ada 2 mobil dia beli. Mobil box dan mobil sedan. Ya, dia beli. Ketika dia membayar mobil sedan dan mobil box tadi, dia dua-duanya kena PPN. Bayar PPN kan gitu ya. Karena belinya di dealer kena PPN. Oke. Nah, PPN tersebut bagi si perusahaan konveksi adalah pajak masukan, iya kan?
Kemarin konsep kemarin kan, pajak masukan, ya kan? Nah, namun pajak masukan ini berbeda ya. Kalau untuk mobil box ini boleh dikreditkan, jadi mengurangi PK-nya kemarin ya. Tetapi untuk mobil sedan ini tidak boleh dikreditkan. Loh Pak, kok ini sama-sama mobil loh Pak? Kan gitu. Nah ini ada di ketentuannya, pasal 9 ayat 8 huruf C. Jadi kalau bentuknya sedan dan station wagon itu nggak boleh dikreditkan. Mohon maaf, katanya begitu kan ya. Jadi kalau untuk mobil box boleh dikreditkan, mobil sedan tidak boleh. Nah konsekuensinya nih, ketika dua mobil ini dijual kembali karena sesuatu hal, mau ganti mobil kayak atau BU butuh uang barangkali ya, boleh kan dijual kembali kan? Boleh kan? Boleh dong. Ya. Nah perlakuan PPN-nya beda. Kalau mobil box tadi karena pajak masukannya sudah dikreditkan tadi ya, ketika dia dijual itu kena PPN lagi atas penjualan mobil sedan tersebut. Kenapa kena PPN lagi? Karena sebetulnya ketika dia membeli mobil box ini belum terutang PPN, tidak terutang PPN, bukan tidak terutang PPN. Jadi belum dikenai PPN, iya enggak? Karena apa? Ketika dia beli dari dealer, dia bayar PPN. Kemudian PPN-nya kan dikreditkan atau diminta kembali tuh ke pemerintah. Pemerintah saya udah bayar kemarin. Artinya si perusahaan tersebut sudah bayar PPN belum sih? Sudah bayar PPN belum sih? Belum kan? Halo? Teman-teman, coba kita yang bagian kemarin dari industri masuk ke pedagang besar. Nah, saya cerita pedagang besar saja deh, ya. Pedagang besar kan membeli pakaian jadi misalnya gitu ya, kemarin ya contohnya ya, ya enggak? Dia membayar PPN, taruhlah membayar PPN 100 juta, berarti ada 10 juta PPN yang dia bayar, ya kan? Nah, dia sudah bayar nih ngeluarin uang ke kas negara melalui pemotongan oleh si pabrikan ya. Nah, yang 10 juta itu kan diklaim oleh dia. Saya udah bayar loh kemarin. Jadi ketika si pedagang besar ini menyerahkan ke toko-toko kecil sebesar 120 juta misalnya, dia memungut 12 juta, dikurangi dulu dengan 10 kan kemarin kan? Artinya si pedagang besar ini bayar PPN nggak sih? Halo, komen? Enggak, Pak. Enggak. Karena uang yang sudah dia bayar diperhitungkan dikurangkan dari PPN yang dia pungut, gitu kan? Dia memungutkan 12 juta nih dari toko-toko itu. Tapi 12 jutanya bukan dia setor ke kas negara. Karena apa? Ada PM yang sudah dia bayar duluan, 10. Maka hasil dari pemungutan dia 12 juta itu hanya dibayar 2 juta saja ke negara. Artinya sih pedagang besar kan nggak ada PPN-nya. Setuju nggak? Iya nggak sih? Iya, Pak. Iya kan? Nah, begitu juga ini nih. Nah, ketika si perusahaan membeli mobil box, dia ada PM, ya kan? PM-nya dikurangkan, ya, dikreditkan, ya. Ketika dikreditkan, dia sebetulnya membayar pajak nggak sih? Membayar PPN nggak sih atas pembelian itu? Enggak. Jadi atas mobil itu belum ada PPN-nya. Ngerti kan maksudnya? Nah, kemudian si mobil box ini dijual. Z dijual. Nah, baru dia mengut PPN lagi. Baru ada PPN-nya tuh atas penjualan mobil tersebut. Ya enggak? Nah, tetapi kalau sedan nih, dia membeli mobil sedan. Tidak dikurangkan, tidak dikreditkan. Artinya atas sedan tersebut udah kena PPN kan? Ketika sedan ini dijual kembali, kalau dikenai PPN lagi berarti double taxation. Iya enggak sih? Perusahaan membeli dari dealer mobil sedan, harganya misalnya 500 juta. Perusahaan udah membayar 50 juta nih. Nah, 50 juta ini itu tidak boleh dikurangkan kepada PK-nya dia. Nggak boleh tuh. Ya.
Jadi atas sedan tersebut si perusahaan udah bayar nih PPN, tanggung jawab si perusahaan tersebut PPN-nya. Nah, ketika sedannya dijual kembali, jeret gitu kan, dijual kembali, maka perusahaan nggak memungut lagi PPN, nggak kena PPN lagi. Bisa dipahami nggak? Agak sulit ya. Nanti gini. Saya akan kembali ke sini ketika saya menjelaskan pasal 9 ya. Terkait pertemuan keberapa? Kelima atau keenam ya. Pertemuan kita kelima atau keenam nanti ada terkait bagaimana pengkreditan pajak masukan ya. Oke. Jadi intinya teman-teman, objek saya baru menjelaskan objek PPN ya atas BKP bekas. Jadi objek PPN itu ada 10 yang diatur di pasal 4 ayat 1 huruf A sampai H. Ada 8 tuh, ditambah 16C dan 16D, berarti ada 10 objek. Ya. Saya ingatkan kembali bahwa yang disebut objek adalah suatu peristiwa hukum, bukan BKP-nya, bukan JKP-nya. Tetapi ketika BKP itu diserahkan, diimpor, diekspor, ya ada peristiwa hukum, baru muncul objeknya. Baru nanti bisa kena PPN ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, terus ada pertanyaan nih, apa yang kita konsumsi di dunia ini, teman-teman? Coba teman-teman sebutkan, apa sih yang kita konsumsi di dunia ini? Ya. Sandang, pangan, papan, Pak. Sandang, pangan, papan. Sandang itu baju, berarti barang ya. Pangan, makanan, barang. Papan, barang. Pijet, jasa. Apalagi kita butuh pijet. Kita butuh refreshing nonton, jasa. Apalagi? Kayaknya yang kita konsumsi di dunia ini adalah barang jasa ya. Nggak ada yang lain kayaknya ya. Ada yang lain nggak? Saya setiap ngajar ini saya selalu tanya kepada peserta diklat saya atau mahasiswa saya. Ada lagi nggak sih? Saya kepengen menemukan barang di dunia ini selain barang dan jasa apa ya gitu. Pak, ini Pak, tuyul Pak. Ya kita kan ada jasa memelihara tuyul itu kan termasuk jasa gitu kan. Iya. Apa lagi ya? Ya pokoknya gitu deh, barang jasa kayaknya nggak ada lagi deh. Soalnya setiap saya tanya juga nggak ada lagi tuh, barang jasa. Oke. Nah, coba teman-teman ya, bisa nggak menyebutkan apa saja jenis barang atau jasa yang ada di dunia ini atau yang ada di Indonesia? Bisa nggak menyebutkan secara lengkap? Suatu yang enggak mungkin gitu ya, kan banyak sekali. Ibarat menghitung jerawat di wajah kita itu sulit sekali gitu kan. Hari ini dihitung 3, ada 3, begitu dihitung lagi, nambah 1 lagi 4, ya susah itu. Jadi atau ibarat menghitung bintang di langit, wah itu sulit gitu ya. Jadi daripada kita bingung-bingung menyebutkan jenis-jenis barang, jenis-jenis jasa yang beredar di Indonesia, bagusan kita potong nih, ya. Kita potong ini non BKP, non JKP. Nah, kita pelajari yang ini aja. Non BKP, non JKP. Artinya di bagian yang biru ini nih, selain non BKP, JKP, artinya dia barang di BKP, JKP dong, iya kan? Iya enggak? Nah, daripada kita menghafali BKP, JKP, bagusan kita menghafali non BKP, non JKP. Nah, inilah konsep PPN yang negatif list sebetulnya. Jadi PPN itu negatif list artinya apa? Yang disebutkan di aturan itu yang tidak dikenakan. Ya. Berarti yang tidak disebutkan di aturan itu yang menjadi dikenakan. Bisa dipahami ya? Negatif list itu negatif list. Ini negatif. Ketika disebutkan, misalnya disebutkan barang kebutuhan pokok, salah satunya telur disebut nih, berarti telur nggak kena PPN. Penyerahan telur tidak kena PPN, gitu loh. Seperti itu ya. Nah, kita non BKP, non JKP. Kalau kita sudah hafal ini, berarti selisihnya adalah BKP, JKP. Oke?
Nah, ini non BKP diatur di pasal 4A ayat 2. Nah, coba teman-teman ini ya, di pasal 4A ayat 2. Ya. Saya ini kan aja dulu deh. Pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN seperti ini, teman-teman. Pasal 4 ayat 2. Nah, ini Undang-Undang PPN, pasal 4. Nih, pasal 4A ayat 2 untuk BKP, non BKP, pasal 4A ayat 3 untuk non JKP. Nah, jadi di Undang-Undang PPN ya, terakhir di Undang-Undang 42 nih ada barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, makanan minuman yang disajikan di hotel restoran, uang emas batangan dan surat berharga. Namun teman-teman, pasal 4A ayat 2 ini diubah oleh Undang-Undang 11. Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja. Jadi teman-teman belajar pasal 4 ayat 2-nya di Undang-Undang 11 ya, pakainya ya. Pakainya Undang-Undang 11. Ada di pasal 112. 112 ya, di pasal 112. Di pasal 112 nih, di pasal 112 ini terkait dengan PPN. Ada 4 pasal di sana, 1A, 4A, 9 dan 13. Nah, ini nih, 4A-nya diubah. Diubahnya dikit aja di sini nih. Ya, coba teman-teman perhatikan ya. Barang hasil pertambangan atau hasil pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya. Ini statement ini ada di Undang-Undang 42. Nah, tapi di Undang-Undang 11 ditambah, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Artinya, dulu sebelum ada Undang-Undang 11 Cipta Kerja, batu bara non BKP, tetapi setelah masuk ke sini, Undang-Undang Cipta Kerja, batu bara menjadi BKP. Bisa dipahami ya? Oke, perubahannya adalah di sini. Oke, saya kembali ke sini ya. Nah, ini kan ya, bedanya di situ. Jadi pasal 4A ayat 2 dan ayat 3. Kalau ayat 3-nya di sini nggak diubah. Ayat 3-nya sama persis. Ya. Yang diubah adalah di sini. Oke. Oke, saya kembali ke sini. Jadi pasal 4 ayat 2 adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk batu bara. Ya. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan minuman yang disajikan di hotel restoran, dan uang emas batangan surat berharga. Oke, nanti ini ada jenis-jenis barang hasil pertambangan itu apa sih? Ada di penjelasan tersebut ya. Ya, ada. Jadi nanti teman-teman baca silakan ya. Kemudian barang kebutuhan pokok apa sih yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok? Nah, ini nanti akan timbul banyak polemik. Saya ini sebentar saya hold dulu. Saya masuk ketiga dulu. Yang ketiga adalah makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung ya dan seterusnya. Kenapa ini dikecualikan dari pengenaan PPN? Karena dia sudah dikenai pajak restoran ya. Jadi oleh pemerintah daerah. Jadi biar double taxation, tidak terjadi double taxation, maka ini dikecualikan. Tidak dikenai PPN, tetapi dikenainya pajak restoran ya. Uang emas batangan dan surat berharga ini juga non BKP. Nah, khusus untuk ini nih teman-teman nih, untuk ini nih. Nah, ini polemiknya banyak nih. Pertama memang disebutkan di Undang-Undang PPN ya. Kemudian ketika ada putusan MK nomor 39, jadi begini ceritanya ya. Jadi ceritanya begini. Ya. Ini di Undang-Undang PPN, kita cerita Undang-Undang PPN dulu yang ini ya, yang di sini teman-teman, di bagian penjelasan ini apa sih yang disebut kebutuhan pokok itu? Saya langsung scroll sini ya. Teman-teman biar saya cepat.
4A ya. Nah, ini dia. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, inilah yang di ini ya, di judicial review oleh masyarakat. Keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39. Ini dia putusannya adalah ini. Ini. Ya. Hasilnya adalah gini teman-teman, hasilnya adalah, saya langsung ke hasilnya aja ya. Nah, amar putusannya ya menyatakan penjelasan, ini penjelasan doang nih, penjelasan pasal 4 ayat 2 huruf B ya, di mana nih ya, bertentangan disebut nih di sini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga dia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya teman-teman ya, artinya ini tidak mengikat sini. Jadi percuma aja ini gitu loh. Boleh dibilang nggak berlaku lah penjelasannya. Jadi yang disebut barang kebutuhan pokok ya jadi banyak sekali. Halo, ya, jadi banyak sekali. Tidak meliputi ini. Ya, di Undang-Undang PPN hanya dibatasi limitasi A sampai K 11. Tapi dengan adanya putusan MK nomor 39, maka ini jadi diperluas. Ini nggak berlaku ketentuan ini. Jadi kalau misalnya misalnya ikan ya, di sini ikan nggak ada ya. Nah, beli ikan juga jadi non BKP karena ikan butuh kan gitu. Mungkin orang di Sumatera, orang di pesisir lah, makanya ikan, butuh ikan. Mereka tidak butuh daging, tapi butuh ikan, misalnya seperti itu ya. Tapi ikan nggak masuk. Nah, jadi ketika ada putusan MK, ikan jadi masuk misalnya, jadi non BKP, karena ini tidak membatasi. Nah, tetapi agar ada ada guidance ya buat teman-teman pelaksana nanti di DJP, tentunya DJP harus segera nih. Jadi untuk ini ya, untuk biar ada kekuatan hukum yang mengikat, keluarlah aturan tentang PMK 116. Ya, PMK 116, barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai. Ya, apa aja yang tidak dikenai adalah ini. Nah, disebut di sini. Tetap jadi cuma ditambah awalnya sampai K, ini ditambah ubi-ubian sama bumbu-bumbuan ya. Nah, jadi agak beda dan ini ya. Agak beda nih. Beras, gabah, jagung, kedelai, garam, daging, telur, buah-buahan, sayur-sayuran. Di sini beras dan gabah, jagung, kedelai, garam ya. Daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran. Ini beras dan gabahnya kalau di Undang-Undang 42 kan dipisah ya, beras dan gabah. Kalau ini di 116 dijadi satu. Jadi nambah ada 3 biji nih. Ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula untuk konsumsi. Nah, kemudian ini juga diubah lagi, 116 diubah lagi dengan 99. 99 menyebutkan bahwa ikan masuk, ya, nambah lagi satu ikan, ya, nambah lagi satu lagi ikan. Nah, ini di PMK-nya nih, PMK-nya sekarang masih berlaku. Keluar lagi Undang-Undang 11. Undang-Undang 11 keluarnya seperti ini, balik lagi ke awal ke Undang-Undang 42. Wah, ini seru juga nih. Kebayang nggak teman-teman? Bentar ya, saya penjelasannya ya, sebentar ya. Saya scroll penjelasannya ya. Sebentar. Bentar. Mana nih? Sebentar. Oh, ini dia. Pasal 4A ayat ini. Balik lagi ya.
Balik lagi ke sini. Halo teman-teman. Kalau menurut saya ini lucu ya. Pertama gini, saya ulangi lagi ya, penjelasannya ada di undang-undang ini. Ini Undang-Undang 42. Ini 42 nih, Undang-Undang 42. Ya, ini Undang-Undang 42. Undang-Undang 42 diubah karena ada putusan MK menjadi ini nih, menjadi di sini. 116 diubah dengan PMK 99 jadi ditambah ini. Jadi ada N. Setelah itu diubah lagi, yang paling baru adalah ini. Balik lagi ke penjelasan undang-undang. Kok bisa begini ya? Saya juga heran ya. Yang bikin aturan kok begini bolak-balik. Mestinya kan ditambah yang paling baru di sini ya. Ada sampai ikan gitu loh. Nah, mungkin teman-teman jadi pertanyaan nih, Pak, jadi bagaimana Pak? Nah, kita sebagai pelaksana dari ketentuan, karena 99 ini belum dihapus, Undang-Undang Cipta Kerja juga keluar. Nah, kebetulan Undang-Undang Cipta Kerja kan hanya sampai K ya, hanya 11. Sementara di sini ada sampai N ya, sampai ikan, sampai N itu 14. Maka kalau menurut saya sih tetap yang berlaku adalah yang sampai N. Karena apa? PMK-nya belum dihapus, belum dicabut, ya, belum dicabut. Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencabut PMK. Nah, sementara poin-poin yang ada dalam PMK, poin-poin yang ada dalam Cipta Kerja itu ada semuanya dalam PMK, sehingga nanti yang menjadi non BKP, yang khususnya yang kebutuhan pokok adanya di PMK 99. Gimana teman-teman, pusing ya? Belajar ketentuan ya? Nggak apa-apa lah ya, sambil baca ya. Ini asik loh, kalau membaca kayak gini asik ya. Jadi teman-teman tahu ceritanya ya. Di Undang-Undang PPN ada 11. Kemudian di putusan MK jadi 0. Muncul di PMK 116 menjadi nambah menjadi M ya. Jadi berapa? Jadi 13. Ya. Ini menjadi 14. Di Undang-Undang Cipta Kerja kembali menjadi 11 kan gitu ya. Jadi lucu ceritanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau yang non JKP ini ya nggak ada perubahan, non JKP seperti ini. Nanti detailnya teman-teman baca di penjelasan ya, sedikit ya, sedikit. Ini jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, pengiriman surat perangko, jasa keuangan, asuransi, keagamaan, jasa pendidikan. Nah, mungkin teman-teman kemarin mendengar berita ya bahwa sekolah mau dikenai pajak, gitu ya, mau dikenai pajak. Padahal kan sekolah kan non JKP kan gitu. Nah, pajak seperti apa ya? Jasa pendidikan seperti apa sih yang mau dikenai pajak? Teman-teman nanti baca di ketentuan di ininya nih, di bagian penjelasannya. Coba ya bagian penjelasannya kita lihat. Ya. Bagian penjelasannya jasa pendidikan misalnya. Nah, ini jasa pendidikan sekolah, bla 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 bla. Nah, seperti ini, cuma seperti ini nih. Ya. Ya. Jadi nanti mungkin sedikit ada perubahan ketentuan terkait dengan jasa pendidikan. Jadi jasa pendidikan seperti apa yang dimaksud non JKP? Ya, karena kan kita sekarang melihat ya pendidikan kampus-kampus, sekolah-sekolah dari mulai TK, SD itu berlomba-lomba mahal-mahalan gitu. Semakin mahal dianggap semakin berkualitas, kan begitu ya. Jadi itu tidak sehat, sehingga itu harus diatur. Ya. Sekarang kampus stan gratis, tapi kalau teman-teman kuliah di UPH, ya UPH yang di Serpong ya, di Serpong, uang papa habis, kan? Uang papa habis, nah, itu saking mahalnya kan gitu. Ya kan nggak fair kalau misalnya dia ini juga tidak dikenai PPN atau masuk jasa pendidikan ya. Nanti ada
kriteria tertentu, tapi belum keluar. Oke, lanjut. Oke, sampai sini teman-teman, ada pertanyaan sebelum kita nanti Bapak Perli ini lagi. Pak, Oke, silakan. izin bertanya Pak. Iya, iya. Saya di awal tadi ada kayak yang ganjil gitu loh Pak. Di Ganjil awal gimana? penjelasan. Gimana Mas? Iya. Oke. Kan tadi disebutkan di awal salah satu jenis objek salah satu jenis objek PPN itu kan BKP, BKPTB, JKP yang diekspor. Terus saya itu kemarin waktu pertemuan kemarin itu nangkap kalau disebutkan kemarin itu bahwa PPN merupakan pajak konsumsi dalam negeri. Nah itu penjelasannya gimana ya Pak? Oke. Ulang tadi Mas, saya agak miss dikit. Ulang, sorry. Kan tadi di awal Bapak jelasin salah satu jenis objek PPN itu kan BKP, BKPTB sama JKP yang diekspor. Terus saya pertemuan kemarin itu nangkep, saya ke pertemuan kemarin itu nangkep disebutkan bahwa PPN merupakan pajak konsumsi dalam negeri. Nah itu penjelasannya gimana? Dalam negeri, iya. Oke. Agak miss. Iya. Agak miss ya. Tadi kan gini, hubungannya antara objek ya. Sebetulnya objek kan tadi peristiwa hukum. Atas peristiwa hukum atas suatu BKP, BKPTB atau JKP gitu ya. Diapain nih BKP-nya? Nah, yang terjadi terhadap suatu BKP adalah diserahkan. Bisa jadi kan? Diserahkan itu artinya apa? Ada transaksi di dalam negeri ya, seperti itu. Kemudian BKP itu diimpor, didatangkan dari luar negeri. Satu lagi atas BKP tersebut dijual ke luar negeri, kan gitu ya? Halo teman-teman, coba pahami dulu itu konsepnya. Misalnya ada suatu perusahaan menghasilkan barang kena pajak, baju misalnya. Ini baju yang dari pabrikan ini mau diapain? Diserahkan di dalam negeri. Ya kan, dijual di dalam negeri. Itu masuk penyerahan, oke? Kemudian baju yang dari pabrik ini ternyata dia beli dari sana, dari luar negeri. Beli dari luar negeri. Berarti baju ini diimpor, dimasukin ke dalam negeri kan. Ada lagi baju tersebut diekspor gitu, dijualnya ke luar negeri. Gitu kan. Jadi peristiwa hukumnya gitu dulu. Peristiwa hukumnya bisa transaksinya itu di dalam negeri, bisa itu transaksinya merupakan masuk barang dari luar negeri atau sebaliknya dikeluarkan ke luar negeri. Nah, gitu ya. Nah, kemudian hubungannya dengan pajak konsumsi di dalam negeri tadi, kalau yang dikenai PPN adalah yang di dalam negeri gitu kan, konsumsi di dalam negeri kan gitu ya. Jadi ketika baju itu diserahkan di dalam negeri, maka si pembelinya itu kena PPN. Kemudian kalau misalnya barang tersebut dibeli melalui impor, berarti kan mau dikonsumsi di dalam negeri nih, ya enggak? Mau dipakai. Fatah membeli baju dari Jepang, dipakai di dalam negeri, maka Fatah kena PPN, gitu kan? Nah, satu lagi, kalau misalnya si barang tersebut akan dikonsumsinya di luar negeri, artinya dikeluarin, diekspor, ya, maka kan nggak kena PPN tuh. Mestinya kan nggak kena PPN, ya nggak? Karena konsumsinya di luar negeri. Tetapi kalau tidak kena PPN, nih, ya, kalau kita treatmentnya tidak kena PPN, itu akan merugikan para produsennya. Karena apa? Kalau tidak terutang PPN, pajak masukannya itu nggak boleh dikreditkan. Pajak masukan atas, jadi suatu pabrik nih, pabrik ini pabrik konveksi, pabrik pakaian jadi. Ketika semuanya untuk diekspor nih, set ya. Kalau misalnya dia tidak dikenai PPN hukumnya, ya, maka itu pajak masukan atas pembelian kain, pembelian benang, pembelian mesin dan lain-lain itu nggak boleh dikreditkan. Kalau nggak boleh dikreditkan, diapain? Masuk menjadi komponen biaya dalam harga baju yang diekspor tersebut. Ya enggak? Kebayang enggak, Fatah, coba? Ya Pak, kebayang Pak. Oke, ketika ada komponen PPN yang masuk menjadi biaya, menambah nilai harga baju kan, diekspor ke luar negeri, maka menurut Fatah masih ada nggak unsur PPN dalam baju tersebut di luar negeri?
Masih ada dalam bentuk biaya, ya enggak? Iya, Pak, benar. Iya. Nah, oleh karenanya agar sifatnya netral, ya kan ada satu lagi netral. Dibikinlah 0%, bukan tidak terutang, tetapi terutang tarifnya 0%. Ketika ada tarifnya, maka atas pembelian PM, atas pembelian benang, pembelian kain, pembelian mesin, itu boleh dikreditkan. Kalau boleh dikreditkan kan bukan berarti masuk biaya kan? Berarti si bajunya tersebut ketika dijual di luar negeri, itu murni nggak ada PPN-nya. Karena nggak ada biaya PPN di situ. Oke, saya ulang lagi ya. Misalnya gini teman-teman, ya. Harga baju yang dijual adalah 100.000 misalnya. 100.000 misalnya. Kalau misalnya atas penyerahan baju ini terutang PPN, maka pajak masukan atas perolehan, atas pembelian-pembelian dia nih, beli kain, membeli benang gitu kan, itu boleh dikreditkan. Boleh dikreditkan. Ya. Artinya ketika boleh dikreditkan ya sudah deh. Angka 100.000 itu ya sudah dijual 100.000 tanpa ada tambahan biaya. Tetapi ketika misalnya pajak masukannya nggak boleh dikreditkan nih, maka pembelian dia kan ada nambah 10% waktu dia beli kan. Nah, 10% dari pajak masukan itu kan masuk ke dalam biaya dia, harga pokok dia. Berarti nambahlah harga pokok dia. Dia tidak mungkin menjual 100. Dia menjualnya 110 misalnya gitu kan. Karena ada komponen PPN-nya yang dia bayar kemarin menjadi komponen tambahan biaya. Kalau dia jualnya 100 juga, maka akan rugi dia atau untungnya sangat sedikit. Coba ya di ini. Jadi sebetulnya konsep yang ditanya Fatah adalah pertama konsep pemakaian konsumsi dalam negeri. Pokoknya yang kena PPN adalah yang dikonsumsi di dalam negeri. Ketika yang dikonsumsi di luar negeri itu nggak kena PPN. Cuma mekanismenya, nah, ketika ekspor, nah kita menerapkannya 0% tarifnya, 0%. Buat apa? Buat bisa mengkreditkan pajak masukan. Jadi bukan tidak dikenakan, maka itu ekspor itu masuk ke objek, gitu loh, Fatah ya. Kalau tidak masuk ke objek, artinya nanti tidak terutang PPN. Kalau tidak terutang PPN, maka dia tidak boleh dikreditkan pajak masukannya. Gitu. Jadi pemerintah ini cerdas sekali gitu. Ya, bisa dipahami Pak ya? Bisa Pak ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, teman-teman ada lagi kah? Saya Pak izin bertanya Pak. Joshua. Untuk yang tadi saya masih bingung Pak. Untuk tarif PPN untuk ekspor itu yang dikenakan sebesar 0%. Oke, itu iya. Maksudnya seperti apa ya Pak? Seperti apa ya? Saya sebentar ya. Saya pakai ini ya sebentar ya. Pakai whiteboard. Nah ini ya pakai whiteboard ya. Gini teman-teman, ini saya misalnya ini ada garis, ini ada luar negeri ya, ada LN, ini ada DN, dalam negeri ya. Kalau di undang-undang sih luar daerah pabean, dalam daerah pabean. Tapi biar gampang pemahamannya, luar negeri, dalam negeri gitu aja. Ya, luar negeri, dalam negeri. Nah, kalau untuk ekspor, artinya kan barang dari sini ya, dari sini masuk ke sana kan kalau ekspor ya. Ya, ekspor nih, ekspor. Saya nulisnya pakai ini, nggak pakai ini, pakai mouse. Jadi kalau jelek ya maklum ya, ekspor. Ya. Contohnya ekspor pakaian jadi. Ya. Ini kalau misalnya dari dalam negeri menyerahkan ke dalam negeri lagi, ya misalnya gini ya. Misalnya ini masih di dalam negeri nih, di dalam negeri. Ini namanya penyerahan ya, penyerahan. Ini penyerahan terminologinya ya. Penyerahan.
Nah, tetapi sebaliknya kalau dari dalam negeri ke sini kan gitu ya, impor gitu ya, impor. Gitu kan ya, konsepnya kan seperti itu. Nah, sekarang gini, kita lihat perusahaan ini misalnya, kita lihat perusahaan ini aja, kita konsen di perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan pakaian jadi atau perusahaan konveksi ya, pabrik baju misalnya gitu. Ketika menyerahkan ke sini, ya menyerahkan sini, dia mengungut PPN 10%, 10%, ya 10%, ya 10% bayar. Ya, ketika dia mengambil ke sini juga, ini kena PPN 10%, 10%. Nah ini 10%, bayar 10%, ya 10%. Nah ini karena konsepnya PPN adalah pajak konsumsi di dalam negeri, jadi kena PPN. Nah, sementara ini 0%. Di sini 0%. Kalau untuk ekspor ya 0%. Kenapa disebut 0%? Nah, kenapa sih treatmentnya 0% bukan 10%? Kalau 10% berarti menyalahi legal karakter PPN ya. Karena dikonsumsinya di luar negeri itu kan bukan PPN itu loh. Kalau dikonsumsinya di luar negeri kan berarti kan bukan konsep PPN. Kalau konsep PPN itu konsumsi di dalam negeri atas konsumsi di dalam negeri, pajak atas konsumsi di dalam negeri. Kalau ini di luar negeri berarti kan harusnya nggak ada PPN-nya begitu. Nah, karena nggak ada PPN-nya dibuatlah konsep 0%. Nah, Pak, kenapa kok 0%, Pak? Bukan tidak terutang saja begitu kan? Biar gampangnya. 0% apaan itu, Pak? Kan gitu. Nah, secara hukum ya, kalau 0% ini terutang PPN, teman-teman. Terutang PPN, tapi dia 0. Karena terutang PPN, ya, karena terutang PPN nih, pajak masukan atas pembelian benang, kain, kancing, mesin barangkali, itu boleh dikreditkan. Tetapi kalau misalnya konsepnya dibuat ekspor tidak terutang PPN, maka itu nggak boleh dikreditkan pajak masukannya. Nggak boleh dikreditkan pajak masukannya. Gitu lah. Itu konsepnya. Maka kita bikin 0%. 0% sama tidak terutang kan sebetulnya PPN-nya kan sama aja. Maksudnya nggak ada. Nggak ada dipungut kepada negara gitu. Nah, cuma agar sistem PPN tetap berjalan, pajak masukan dikurangi pajak keluaran gitu kan. Nah, maka ini dibikin 0%. Sehingga pajak masukannya boleh dikurangkan. Nah, kenapa Pak pajak masukannya kan boleh dikurangkan di sini? Karena gini teman-teman, ketika misalnya gini ya, ketika misalnya ini ada pembelian masuk ke sini, ini kalau keluar berarti jual, kalau ke sini masuk. Saya ganti warna, hijau. Nah ini masuk ya, ini masuk misalnya dari dalam negeri juga ya. Dari DN ya, dari dalam negeri ya. Nah, ini juga 10% kena. Pokoknya atas transaksi dalam negeri 10% ya. Nah, ini misalnya perusahaan ini membeli kain misalnya, membeli kain. Dia kan bayar 10%. Si DN ini, si dalam negeri ini, perusahaan DN ini, perusahaan ABC ini misalnya. Nah, yang 10%-nya ini dia bisa kreditkan. Dia bisa kreditkan. Ketika bisa dikreditkan, artinya si perusahaan ini kan tidak terutang PPN sebetulnya. Iya nggak sih? Kalau dikreditkan. Tetapi kalau misalnya tidak dikreditkan, maka dia menjadi biaya. Nah, contohnya begini ya. Konsepnya saya garis lagi. Konsepnya seperti ini ya. Konsepnya seperti ini. Misalkan ya dia ada jual misalnya 100 juta, jangan jual dulu deh ya. Misalnya gini, dia beli bahan baku ya, misalnya
taruhlah 50 juta. 50 beli ya. Dia beli 50 juta. Kemudian ada PM ya, ada PM 10% kan 5 kan? Kan gitu ya. Nah, sehingga dia membayar itu 55. Ya. Nah, kalau dia misalnya PM dapat dikreditkan, kalau misalnya dia misalnya menjual, misalnya jual taruhlah 70, taruhlah 80 ya. Taruhlah 80. Dia taruhlah 80, berarti PK-nya 8 kan ya? Ya. PK-nya 8. Ini berarti PM-nya kan 5. PM 5. Ya, berarti ini store 3. Nah, ini yang PM bisa dikreditkan. PM, ini PM kredit. PM kredit. Kredit. Nah, yang di atas saya bikin PM non kredit. PM non kredit tidak dapat dikreditkan ya. Susah ya nulis pakai ini. Nanti saya beli itu deh, Wacom ya. Kalau ini ya, dia misalnya jual, oh sorry, di sini, sebentar ya. Ini misalnya, ini dia beli segini ya, kemudian saya contohnya agak sedikit ini. Sebentar, ini saya cut dulu nih. Nah, di sini loh, ini saya teruskan ke sini ya. Ini penjelasan naik ke atas ya. Penjelasan naik ke atas. Dia ada beli 50, ada PM 5. Nah, maka yang dia bayar 55. Kemudian hitung-hitungannya dia, HPP misalnya ya, HPP berarti 50 kan? 50. Nah, misalnya ada biaya lain, biaya angkut. Misalnya biaya angkutan, nah, biaya angkutan misalnya 10, biaya angkutan, biaya kemasan, biaya apa lagi? Ya. Biaya kantong gitu ya, 10. Kemudian dia punya margin, misalnya margin yang diharapkan, margin 20. Maka ini harga jual HJ, harga jual adalah 80. Nah, ini baru ke sini ya. Ya. Nah, harga jual 80. Ya, harga jual 80. Oke. Kemudian PK dikurangi PM 3. Nah, seperti ini. Kemudian kalau non kredit, ini harga jualnya berarti HPP ya, HPP 50 ya, 50. Kemudian ada biayanya 15, teman-teman, 15. Ya. Biaya 15 ini termasuk PM yang bisa PPN, termasuk PPN yang tidak dapat dikreditkan. Kalau misalnya nggak dikreditkan. Ya. Saya ulang ya. Di sini biaya nih. Biaya ini terdiri awalnya dari angkutan, biaya apalagi packing ya, biaya upah barangkali ya. Nah, ada upah 10 nilainya. 10. Marginnya 20. Sehingga ini ada 80. Kenapa PPN-nya nggak ada di sini? Karena PM-nya nanti akan dikreditkan. Ya. Tapi kalau misalnya untuk yang tidak dikreditkan, teman-teman, HPP-nya tetap 50, biayanya jadi tambah 5.
10 ditambah dengan 5. Nah, jadi 15. Kalau misalnya marginnya itu margin misalnya marginnya mau 20 tetap misalnya marginnya 20. Berarti dalam harga jual tersebut, nah ya. Jadi 85 kan HJ-nya kan? Nah, saya tanya teman-teman. Dalam harga jual yang 85 ini nih, yang 85 ini kan tampak ya ada unsur PPN di sini. Ya enggak? Halo? Tetapi kalau yang harga jualnya 80, ada unsur PPN-nya enggak? Enggak. Ada, Pak. Enggak ada. Nah, itu sebenarnya gitu. Kembali ke sini teman-teman. Ketika jadi hukumnya gini, ketika ini barang ini untuk diekspor, maka kena tarif terutang PPN, tarifnya 0%, maka konsepnya seperti ini. Kalau konsepnya seperti ini, tidak ada bagian PPN yang melekat di harga barang ya. Halo, setuju nggak? Kalau untuk ekspor, karena kan PM-nya boleh dikreditkan kalau untuk ekspor. Kalau ekspornya 0% ya, terutang PPN. Halo? Kayaknya saya harus ulang deh. Sebentar, kita sampai jam berapa? Oh, masih lama ya, masih lama. Enak nih. Oke, teman-teman, pelan-pelan. Saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Misalkan ada perusahaan membeli misalnya 50. Ya. Dia punya PM dong 5 sehingga dia membayar 55 kan? Ya. Yang menjadi harga pokok adalah ini. Nah, ini ada dua treatment. Pertama, untuk yang kalau PM-nya dapat dikreditkan. Modelnya seperti ini. Hitung-hitungannya. Harga pokok 50, biaya 10. Biaya apa, Pak? Ini biaya tadi. Biaya angkutan, biaya upah, biaya kemasan barangkali ya. Sini. Kemudian margin laba yang diharapkan 20. Sehingga hitung-hitungannya harga jual ada 80. Nah, baru hitung-hitungan seperti ini. Ya. Nah, saya tanya di harga jual terutama ya, di harga jual. Kalau misalnya konsepnya seperti ini nih, ada nggak unsur PPN di sini di 80 ini? Enggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada unsur PPN-nya? Karena nanti PPN-nya akan dihitung di sini di PM. Ya. Oke. Kalau di sini misalnya PM-nya nggak bisa dikreditkan, misalnya PM-nya nggak boleh dikreditkan, maka harga pokoknya tetap 50, biayanya menjadi 15. Karena apa? PM-nya dibiayakan di sini. Kalau misalnya marginnya tetap menjadi 20, maka harga jualnya akan bertambah 85. Dari harga jual 85 ini ada komponen PPN. Nah, sehingga ketika dia menjual, misalnya di sini dia jual, misalnya dia jual 85 ya, 85 dia jual ya. Berarti PK-nya berarti 8,5. 8,5. Ya, PM-nya berapa? PM-nya nggak ada karena dia menjadi biaya, PM-nya 0. Nah, maka ini akan disetorkan kas negara 8,5. Begitu modelnya. PM-nya jadi 0. Seperti itu. Nah, untuk menjawab Joshua tadi dan tadi Fatah ya, hampir sama sih pertanyaannya tadi Joshua sama Fatah. Ekspor ini tetap dianggap terutang PPN, maka masuk di pasal 44 ayat 1 huruf apa tuh? FGH, ya kan? Seperti itu. 4 ayat 1 huruf F, G, dan H. Masuk ke sini. Masuk ke objek. Nah, karena masuk ke objek, maka dia terutang PPN. Nah, agar tidak ada unsur PPN, maka konsepnya ini yang kita pakai. Konsep ada pajak masukan dapat dikreditkan. Maka dibikinlah tarif 0%. Gitu loh.
Kalau misalnya tidak dibuat tarif 0%, artinya tidak terutang misalnya, tidak terutang PPN nih misalnya, maka ini harus konsep yang seperti ini, PM-nya nggak boleh dikreditkan. Maka ketika dia menjual ya, ada unsur PPN di barang tersebut yang tersamar dalam harga jual. Masuk lebur menjadi harga jual. Sehingga barang yang dijual dari Indonesia ya, itu ada PPN-nya. Kalau ekspor dianggap tidak terutang PPN seperti itu. Sampai sini bisa dipahami walaupun agak puyeng nih? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa ya. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Aduh, ini kalau ketemu enak kita, bener. Kalau ketemu benar-benar saya bisa menjelaskan lebih gamblang pakai papan tulis yang gede gitu kan. Waduh, lebih enak. Tetapi karena begini, ya maklum lah ya teman-teman ya, tulisan saya kayak gini. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada, ini nih teman-teman nih. Ada pertanyaan dari Bapak. Bapak ini muncul lagi nih. Bapak Peri ini. Nah, kalau kemarin si bapaknya bertanya apakah setiap penyerahan BKP, pemanfaatan BKP ya atau JKP dikenai PPN. Kalau ini apakah setiap membeli barang atau memanfaatkan jasa dipungut PPN. Nah, beda kan? Beda ya. Kalau yang pertama kan apakah setiap membeli barang atau memanfaatkan JKP dikenai PPN? Nah, kita jawabannya belum tentu, Pak. Karena kita harus melihat objeknya dulu. Apakah ada objeknya atau enggak? Apakah penyerahannya BKP atau non BKP? Penyerahannya JKP ataupun penyerahannya non JKP. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, Pak, kalau sekarang mohon maaf, Pak. apakah Bapak Prinya belum kelihatan, Pak. loh kok belum kelihatan? Masih yang tadi, Pak. Oh, Bapak Perinya belum kelihatan. Oh ini stop share, ini silang dulu kali ya. Ini gimana nih ngeluarin ini? Oh iya. Sorry saya potong. Soalnya yang di share yang loh salah. Yang di share adalah ini. Nah ini ya. Baru kelihatan ya. Nah, ya udah, Pak. Ya, jadi kalau yang pertama kita tanya apakah setiap membeli barang atau memanfaatkan jasa dikenai PPN? Jawabannya kan kemarin tadi pagi udah kita bahas bahwa tidak. Kita lihat BKP non BKP, kita lihat JKP non JKP, kan seperti itu. Ya, kita belajar. Nah, ini pertanyaan berikutnya si Bapak ini. Apakah setiap kita membeli kita dipungut? Gitu loh. Kita dipungut. Nah, itu nanti jawabannya nanti kita minggu depan ya. Minggu depan Alif tanggal 15 kalau nggak salah Alif ya, kita minggu depannya ya. Kita digeser agak mundur ke tanggal 15 bukan hari Selasa. Begitu teman-teman? Oke, Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ada yang di chat. Oh, izin. Barangkali di chat nanya. Teman-teman pusing kah? Sebetulnya gini, teman-teman kalau konsep PPN teman-teman kuat ya, konsep mau putar balik seperti apa ya, teman-teman mudah pahamnya. Ya. Nanti ketika teman-teman, oh sayangnya di sini teman-teman nggak belajar fasilitas PPN. Kalau belajar tentang fasilitas PPN, itu ada konsep PPN yang menarik juga. Jadi kalau dibulak-balik teman-teman kalau tahu konsepnya, yang ngerti gitu PPN. Tapi begini teman-teman ya, dari dua kali pertemuan yang sudah kita jalani, Pak, buat apa saya belajar PPN? Saya sebagai penilai, gitu ya. Saya sebagai penilai. Walaupun saya nanti mungkin insya Allah bergabung di JP barangkali, nah, saya penilai buat apa belajar PPN, Pak? Saya gitu. Kira-kira buat apa teman-teman tuh? Biar tahu apa tuh seorang penilai.
Belajar PPN biar ngerti apa kerjaan apa coba. Bisnis, Pak. Bisnis. Iya, penilaian kan sekarang udah luas ya. Apa menilai bukan hanya menilai bangunan ya, tapi menilai bisnis juga. Kemudian menilai bisnis juga udah luas juga, tidak hanya melihat backup barang berwujud, tapi barang tidak berwujud seperti itu ya. Luas kan seperti itu sekarang. Nah, kira-kira dengan belajar PPN, teman-teman udah ada gambaran belum? Fungsinya buat apa ya? Apa hanya sekedar lulus? Enggak, sebetulnya banyak ya teman-teman. Ketika menilai suatu bisnis misalnya, tadi yang Farah sebutkan, menilai suatu bisnis. Ya, menilai suatu bisnis. Bisnis ini punya apa gitu kan, punya aset seperti apa, kemudian ada kayak misalnya ini. Jadi teman-teman akan tahu berapa sih DPP dari si bisnis tersebut, seandainya bisnis tersebut suatu saat dialihkan. Ya. Teman-teman bisa menghitung misalnya barang kena pajak tentang goodwill misalnya gitu. Ya, tentang royalti misalnya yang dia punya misalnya seperti itu ya. Itu juga bisa dinilai itu. Nah, jangan lupa ketika menghitung barangnya dia yang dia miliki, BKPTB yang dia miliki atau jasa yang dia serahkan nanti ya, potensi jasa yang dia serahkan, dihitung PPN-nya 10% tuh. Wah, ada PPN-nya di sini nih. Nah, seperti itu ya. Contoh tadi ada dia jual, misalnya ada suatu perusahaan mau jual pabriknya, pabrik-pabriknya dijual. Ya teman-teman bukan hanya menghitung berapa nilai pabrik, tapi ketika pabrik ini dijual, loh ini ada bagian kena PPN ini nih, ini bagian kena PPN. Nah itu dihitungkan gitu loh. Mana yang kena PPN, mana yang kena PPN dari unsur-unsur pabrik tersebut, sehingga nanti mendapatkan nilai yang apa? Kalau penilai itu nilai wajar atau nilai yang, kalau nilai sebenarnya kan nggak mungkin ya, nilai wajar ya, mendapatkan nilai yang wajarnya berapa sih pabrik tersebut gitu. Begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Oh, izin, Pak. Teman-teman silakan. Iya, silakan, Alif. Berarti untuk minggu depan itu kita ganti ke hari Jumat pagi ya, Pak ya? Iya, tanggal 15, iya. Siap, Pak. Iya ya. Ya mohon izin teman-teman ya. Pokoknya kalau di Oktober agak jadwalnya agak ini ya, tidak sesuai. Insya Allah nanti mulai November, Desember dan seterusnya udah sesuai lah di ini ya, di hari Selasa. Kita rutinnya di Selasa. Oke, nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya akhiri ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi tanggal 15, insya Allah tanggal 15 kita ketemu lagi Jumat pagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami ya, sehingga nanti bisa diambil manfaatnya seperti apa. Harapan saya bukan hanya paham, saya menanamkan konsep-konsep PPN teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman agak-agak bingung, ya, tapi sebetulnya tujuan saya menanamkan konsep-konsep PPN sehingga nanti kebingungan teman-teman kalau misalnya teman-teman udah paham konsepnya, itu akan lebih mudah untuk mempelajari PPN sebetulnya, gitu ya. Oke, gitu aja. Kita ketemu lagi insya Allah tanggal 15 ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.